Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Jadi video kali ini adalah video yang berisi materi mengenai information security. Nah, video kali ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum kita masuk materi, seperti biasa izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Gregorius Alden Sinalangi dengan NIM 2106-1104-0162. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Lamato dengan NIM 2106-1104-0191. Perkenalkan, nama saya Gabriel Tuyu dengan NIM 2106-1104-0159. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan informasi atau information security. Keamanan informasi adalah perlindungan informasi termasuk sistem dan perangkat yang digunakan, menyimpan, dan mengirimkannya. Keamanan sistem informasi merupakan hal yang perlu mendapat perhatian saat membangun sebuah sistem informasi. Keamanan informasi melindungi informasi dari berbagai ancaman untuk menjamin kelangsungan usaha, meminimalisasi kerusakan akibat terjadinya ancaman, mempercepat kembalinya investasi, dan peluang usaha. Keamanan sistem informasi bertujuan untuk memastikan dan meyakinkan integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan dari pengolahan informasi. Pengelolaan keamanan sistem informasi harus dimulai ketika sebuah sistem informasi dibangun, bukan hanya sebagai pelengkap sebuah sistem informasi. Dengan adanya pengelolaan keamanan sistem informasi yang baik, maka diharapkan perusahaan dapat memprediksi risiko-risiko yang muncul akibat penggunaan sistem informasi sehingga dapat menghindari atau mengurangi risiko yang mungkin dapat merugikan perusahaan. Saat ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip keamanan informasi. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan merupakan unsur untuk memastikan suatu informasi tersebut hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang atas akses ke informasi tertentu. Confidentiality atau kerahasiaan berfokus pada upaya untuk menghindari pengungkapan secara tidak sah terhadap informasi yang bersifat rahasia maupun sensitif. Pengungkapan informasi tersebut dapat terjadi secara disengaja seperti pemecahan sandi untuk membaca informasi, atau dapat terjadi secara tidak disengaja dikarenakan kecerobohan dari individu dalam menangani informasi. Mekanisme yang sering digunakan untuk mempertahankan konsep confidentiality adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah klarifikasi data, merupakan proses pelabenan informasi sehingga masing-masing individu mengetahui siapa yang diizinkan untuk melihatnya dan siapa yang tidak. Yang kedua adalah enkripsi, merupakan mekanisme teknis yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan confidentiality. Yang ketiga ada pemusnahan peralatan atau equipment disposal, merupakan segala bentuk usaha atau aktivitas yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan suatu informasi yang tidak lagi digunakan dalam media penyimpanan. Yang kedua ada integrity atau integritas. Integritas merupakan suatu unsur yang memastikan bahwa kualitas, keutuhan, dan kelengkapan data terjaga sesuai dengan keaslian data. Beberapa data tidak boleh dimodifikasi sama sekali seperti kontrol pengguna, karena perubahan saat dapat menyebabkan penggunaan layanan yang signifikan dan pelanggaran kerahasiaan. Mekanisme yang dapat dilakukan untuk menjaga integritas terhadap suatu data atau informasi yaitu checksums, merupakan serangkaian angka yang dihasilkan melalui fungsi matematika untuk memastikan bahwa blok data yang diberikan tidak berubah. Yang kedua ada kontrol akses, merupakan mekanisme yang memastikan bahwa individu atau pihak tertentu dapat melakukan sejumlah aksi tertentu. Yang ketiga adalah availability atau ketersediaan, merupakan unsur yang memastikan bahwa pihak yang memiliki hak akses atau suatu informasi dapat mengakses informasi tersebut dalam bentuk yang dibutuhkan tanpa gangguan atau hambatan. Ketergantungan pada sistem yang berbasis teknologi informasi menyebabkan sistem beserta datanya harus dapat diakses ketika dibutuhkan.
Beberapa mekanisme yang dilakukan untuk menjaga ketersediaan data adalah sebagai berikut. Yang pertama ada redundant sistem atau implementasi sistem berganda di dalam suatu infrastruktur seperti disk array atau mesin-mesin yang di cluster. Yang kedua ada perangkat lunak antivirus untuk menghentikan warp atau program berbahaya lainnya yang menggunakan kondisi jaringan. Yang ketiga ada penerapan perangkat IPS guna mengantisipasi ancaman serangan tertentu seperti DDoS yang dapat mengganggu ketersediaan suatu layanan. Selanjutnya, aspek-aspek keamanan informasi. Nah, perlindungan informasi dilakukan untuk memenuhi aspek keamanan informasi yang perlu diperhatikan, dikontrol, dan dipahami untuk diterapkan. Nah, menurut Whitman and Method 2009 terdapat beberapa aspek yang terkait dengan keamanan informasi. Nah, yang pertama itu ada privacy. Nah, informasi yang dikumpulkan, digunakan, dan disimpan oleh organisasi adalah dipergunakan hanya untuk tujuan tertentu, khusus bagi pemilik data saat informasi ini dikumpulkan. Privacy menjamin keamanan data bagi pemilik informasi dari orang lain. Dan yang kedua itu ada identification. Nah, sistem informasi memiliki karakteristik identifikasi jika bisa mengenali penggunaannya. Identifikasi adalah langkah pertama dalam memperoleh hak akses ke informasi yang diamankan. Identifikasi umumnya dilakukan dengan penggunaan username atau user ID. Nah, yang ketiga ada authentication. Autentikasi terjadi pada saat sistem dapat membuktikan bahwa pengguna memang benar-benar orang yang memiliki identitas yang diklaim. Dan yang keempat ada authorization. Nah, setelah identitas pengguna ini diautentikasi, sebuah proses yang disebut autorisasi memberikan jaminan bahwa pengguna telah mendapatkan autorisasi secara spesifik dan jelas untuk mengakses, mengubah, atau menghapus isi dari informasi. Dan yang terakhir ada accountability. Nah, karakteristik ini dipenuhi jika sebuah sistem dapat menyajikan informasi yang telah dilakukan dan siapa yang melakukan aktivitas itu. Selanjutnya, strategi keamanan informasi. Keamanan informasi memiliki kontrol keamanan yang berguna sebagai upaya perlindungan dari berbagai macam ancaman, memastikan keberlanjutan bisnis dan meminimalkan risiko bisnis, serta dapat meningkatkan investasi dan peluang bisnis. Nah, menurut Salazar, strategi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan keamanan informasi ada 5. Nah, yang pertama itu physical security, merupakan strategi yang berfokus dalam mengamankan anggota organisasi atau pekerja, aset fisik, dan tempat kerja dari berbagai macam ancaman yang meliputi bahaya kebakaran, akses ilegal atau tanpa adanya otorisasi, dan bencana alam. Selanjutnya ada personal security yang overlap dengan physical security dalam melindungi orang-orang dalam instansi atau organisasi. Selanjutnya ada operation security. Nah, merupakan strategi yang berfokus dalam mengamankan kemampuan dari instansi atau organisasi untuk melakukan pekerjaan tanpa adanya gangguan. Selanjutnya adalah communication security, bertujuan untuk mengamankan media komunikasi, teknologi komunikasi beserta isinya, dan kemampuan dalam memanfaatkan peralatan untuk terrealisasinya tujuan dari organisasi. Dan selanjutnya ada network security. Nah, merupakan pengamanan terhadap peralatan jaringan
dan data organisasi, jaringan beserta isinya, dan kemampuan dalam memanfaatkan atau untuk tercapainya tujuan organisasi.